Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abah di sini dalam liputan hal yang bermanfaat ya. Bersama saya Abah Heri Kendu. Mudah-mudahan apa yang kita liput ini akan menjadi manfaat dan berguna bagi masyarakat. Tapi sebelumnya dilanjutkan, mohon subscribe, tekan loncengnya, likes, dan komen. Karena Anda akan mendapatkan berita-berita dari Heri Kendo channel ini setelah Anda melakukan subscribe. Terima kasih. Untuk itu saya langsung mewawancarai dari Ibu Nadia. Ibu Nadia dulu ya. Humadia. Ibu di Tape Uli ini kalau nggak salah ya. Ya, Sebagai founder ya. founder ya, luar biasa sebagai founder. Ketika Ibu akan membangun Tape Uli ini, apa yang diharapkan oleh Ibu ke depannya? Berangkat dari keprihatinan. Ya. Nah, kita pingin lingkungan kita ini lebih baik lah ya. Ya. Karena apa? Karena kita tinggal di bumi, maka kita yang paling bertanggung jawab nih memelihara, melestarikan bumi kita, sehingga kami dengan membentuknya komunitas Tangan Peduli Lingkungan ini, kami berharap lebih banyak lagi orang yang memperjuangkan ini dan mengikut misi dan visi kami, ikut memperjuangkannya sehingga hasilnya lebih signifikan buat lingkungan. Luar biasa ya. Lalu ini Bu, ini kan kegiatan yang sangat positif ya, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kenapa Bu Madia sampai memilih bidang ini, kepikiran bidang ini? Dan itu kan saya rasa membutuhkan satu perjuangan yang berat ya, karena itu berurusan dengan sampah, butuh mental, butuh fisik juga. Nah, alasan paling kuat Bu Madia sampai mendirikan Tape Uli ini? Ya, mungkin karena fashion juga ya. Fashion. Karena fashion Okay. juga saya suka dengan lingkungan, mungkin basic pendidikan juga mungkin karena kesana juga gitu ya. Terus ya apa ya, waktu itu tuh saya awal-awal bergerak itu sebenarnya sudah cukup lama, tapi secara pribadi saya baca artikel bahwa bumi ini tuh mengalami satu problem besar sebenarnya ya, yaitu problem global warming ya. Global warming ini dan ternyata setelah kita ketahui bahwa kita tuh manusia itu masing-masing memiliki apa yang kita lakukan ternyata memiliki pengaruh gitu, pengaruh langsung ya. Dalam hal ini mungkin kalau ibu-ibu, karena saya kebetulan ibu-ibu ya, dari sampah yang kita produksi, yang kita hasilkan setiap hari itu, kalau dia kita campur itu ternyata jadi masalah, yaitu seperti misalnya bercampurnya sampah organik dan non organik itu ada satu zat yang namanya CA4 atau gas metana. Itu yang kemudian ternyata cukup memberi kontribusi bagi kotornya udara, kemudian membuat ozon berlubang gitu ya, dan bahayanya juga kan 25 kali lipat dari CO2 gitu. CO2 aja sudah cukup bahaya ya, ini CH4 itu berapa kali lipatnya, 25 kali lipatnya gitu. Nah kemudian saya merasa terpanggil gitu ya, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang pribadi, seorang ibu gitu, bagi tercemarnya udara gara-gara kita mencampur sampah. Nah waktu itu saya mulai saja dari pribadi, saya pilah sampah yang organik, saya bikinkan biopori atau lubang komposter tanah gitu ya. Waktu itu memang tinggal di kompleks, saya gali lubang aja, jadi yang organik saya masukin situ, atau yang atau biopori ya, biopori atau keranjang Takakura saya bikin. Nah itu
Kalau yang non organiknya saya biasa suka ada apa tongkang rongsok ya yang lewat, nah itu saya serahkan ke mereka seperti itu aja. Nah tapi itu saya lakukan sudah beberapa tahun, dan saya cuma berpikir begini, kalau cuma satu orang atau hanya beberapa orang yang lakukan kan nggak terlalu berdampak. berdampak. Saya mulai ketika pindah ke sini nih, daerah Pondok Jaya, saya coba sharing ke RT, sharing ke RW, di arisan-arisan gitu. Alhamdulillah responnya bagus dan mereka mau tuh, kita langsung bikin aksi, bikin biopori, kita langsung beberapa warga juga ada yang pakai takakura dan sebagainya. Udah terus berlanjut Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Kalau waktu itu tuh saya tahu informasi tentang bank sampah di 2012 akhir. Dari mana tuh informasi pertama Ibu dapat? 2012 akhir itu waktu itu dari teman sih ya, dari kawan. Sebenarnya sih mungkin banyak di media ya, cuma mungkin saya baru ngehnya tuh itu di tahun 2012. Kan di daerah Bantul ya, Pak Bambang Suherda tuh dulu awalnya. Luar biasa ya, luar biasa Ya, ini. nah, rupanya kalau dulu waktu saya belum ada program bank sampah mungkin nggak terlalu banyak yang mengikuti. Begitu saya sharing tentang bank sampah, itu responnya cukup bagus. Ya. Jadi Itu alasan kuatnya? alasan kuatnya ya ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab Kita sebagai seorang pemimpin di bumi ini untuk khalifah ya. Untuk Ikut menjaga pelestarian bumi, menjaga kebersihan bumi ya. Ini luar biasa Ibu Madia ini sebagai seorang ketua dari komunitas Tape Uli yang alasannya begitu luar biasa, berpikir tentang masa depan bumi, global warming dan segala macam. Ini harus diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia agar ini dapat berkembang dan dapat lebih banyak lagi orang yang berpikir tentang bagaimana masa depan bumi kita, Ibu ya. Ya. Ibu tentunya punya kader di sini, kalau nggak salah kadernya yang saya pernah wawancara kemarin Ibu Lina ya. Oke, benar. Bu Lina sebagai kader dari Ibu Madia, apa rencana ke depan dari Ibu Lina? Ya ikut mensukseskan rencana-rencana dari komunitas Tape Uli. Ya alhamdulillah program-programnya bagus. Saya juga terinspirasi sekali dengan gerakan-gerakan yang diadakan oleh Bu Madia ini dan kawan-kawan. Alhamdulillah kita bikin bank sampah di lingkungan kita masing-masing. Terus kita sebarluaskan juga ke masyarakat agar masyarakat banyak yang mengikuti program yang bagus ini. Amin. Ibu di sini pengurusnya ada berapa? Pengurus kita ada bertujuh Pak. Oke. Kebetulan. Bisa saya ambil? Shoot. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu siapa? Pak. Eti. Ibu Eti. Ibu Eti, gimana rasanya menjadi satu tim yang luar biasa, wanita yang tangguh? Perasaannya gimana? Bisa disampaikan? Ya, Senang atau gimana? ya senang kita bisa jadi tahu memilah-milih sampah yang lebih baik gitu untuk mendaur ulangnya lagi gitu Pak. Ya, Ibu sudah menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Dan ingat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat kepada manusia lainnya. ya, Teruskan Ibu, kuat, semangat. sebar kebaikan ke masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Ini dengan Ibu siapa? Esti. Esti. Ya, gimana Bu Esti? Udah berapa lama ikut di Tape Uli ini? Sekitar 4 tahun ada ya Bu? 4 tahun. Luar biasa 4 tahun. Sudah banyak sekali mungkin informasikan kepada masyarakat ya Bu ya. Iya. Terus diinformasikan Bu agar yang bermanfaat ini Iya, insya Allah. bisa menyebar luas ya. Iya Pak. Oke, inilah ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu perkasa ya. The power of mak-mak ini ya. Luar biasa. Ini pengurus Ibu RT nih Bu ya? Assalamualaikum Ibu RT. Ibu RT berapa Bu? Udah mantan Pak. Oh udah mantan, nggak apa-apa Ya. Ibu mantan RT. Tapi kegiatannya masih terus berjalan. Iya. Ibu, saya pikir usianya sudah cukup senior ya di sini ya. Iya. Tapi Ibu masih semangat menjalankan kegiatan ini. Gimana sih Bu perasaan Ibu? Oh senang banget Pak. Seneng ya? Senang banget saya. Ikhlas lagi ya? Iya. Luar biasa, mudah-mudahan. Gabung buang sampah. Ini bajunya aja sampai Pak bule sendiri. Mudah-mudahan Ibu akan tetap menjadi contoh buat masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik Iya. apa Amin. kegiatan di sini ya.
tentunya Amin, amin. yang berkaitan dengan bank sampah yang kebetulan di sini ada Bu Lina sebagai ketua kadernya dari Ibu Madia, Iya, dan akan berjalan terus menambah lagi anggota nasabahnya iya. sehingga dapat lebih besar. Dan insya Allah di seluruh Indonesia akan mencontoh TPU ini ya. Amin. TPU sebagai salah satu motor penggerak di daerah Depok Iya. dan menyebar sehingga informasi sampai ke seluruh Indonesia. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan saya juga alhamdulillah sudah diundang di satu yayasan Salman Al Farisi di Bintaro, ingin ingin tahu banyak tentang bank sampah ini. Ini Ibu siapa? Nasabah. Oh, nasabah. Gimana Bu dengan adanya bank sampah nasabah? Senang? Oh, Ibu Ernawati. Senang dengan adanya bank sampah? Kenal. Alhamdulillah. Saya dekat sini. Oke, makasih Bu. Iya, iya. Ini boleh diperlihatkan Bu kartunya Bu, itu ada kartu nasabah. Oke, ini kartu nasabah ya Bu ya. Jadi orang yang ini kan sampah dapat kartu ini dan ditulis tercatat Ditabung. Iya, betul. dan sampahnya akan menjadi rupiah ya. Betul, Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu-ibu semua. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan dan Allah menjadikan ibu-ibu ini semua sebagai penyambung kebaikan dan menjadi amal ibadah yang baik sampai kelak kita juga nanti, karena kita tidak selamanya di dunia. Suatu saat kita akan dipanggil Allah, tapi ilmunya ibu-ibu semua ini akan mengalir terus. Amin. Mengalir karena hanya tiga hal yang bisa berhubungan dengan kita yang sudah tidak ada adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, serta amal jariah. Nah, ini ilmu yang bermanfaat Bu. Kita udah nggak ada, ini masih dilakukan oleh orang. Yayasan TPU ini bisa berjalan mengalir. Ya, kita berdoa semua Bu, mudah-mudahan ini terus membesar. Oke, Abah akan akhiri ini semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen jangan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.